Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nurahati akan mempresentasikan artikel yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan IPS di SMA Muda 1 Purbalingga sebagai upaya meningkatkan critical thinking skill. Dengan adanya permasalahan di SMA Muda 1 Purbalingga, yaitu pembelajaran masih secara konseptual, yaitu dengan menetapkan metode ceramah, sehingga di sini itu kurang memperhatikan kebutuhan siswa atau peserta didik. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah pembelajaran berdiferensiasi pendidikan IPS di SMA 1 Purbalingga sebagai upaya meningkatkan critical thinking skill siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu adalah dari hasil observasi dan wawancara pada waka kurikulum serta guru IPS. Untuk data sekunder itu diperoleh dari arsip-arsip dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis. Teknik pengumpulan data itu dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu melalui metode observasi. Selain observasi, yaitu dengan teknik wawancara, yaitu pada waka kurikulum serta guru dalam rumpun mapel IPS. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang dimana daftar pertanyaan itu dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda atau multiple choice question. Berdasarkan hasil dan pengamatan yang dilakukan di SMA 1 Purbalingga, saya memperoleh gambaran singkat terkait dengan SMA 1 Purbalingga, yaitu merupakan sekolah yang berdiri pada tanggal 20 Juni 1959 yang pada waktu itu diurus oleh Majelis Bagian Pengajaran Cabang Purbalingga yang termasuk dalam lingkungan Majelis Perwakilan Pusat Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banyumas. Visi sekolah mewujudkan generasi yang islami, unggul, dan berprestasi dalam interaksi global. Penyajian data dan hasil penelitian. Yang pertama, kurikulum pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan wawancara dengan waka kurikulum, untuk perencanaan kurikulum di sini tuh sekolah sudah memiliki perencanaan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyusun perencanaan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, merancang perencanaan dan strategi sekolah sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait dengan kurikulum yang diterapkan, menerapkan kurikulum dengan dukungan guru dalam perencanaan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Perencanaan pembelajaran guru memuat modul ajar yang di dalamnya itu sudah terdapat pembelajaran berdiferensi dan mengkaji atau menilai pencapaian rencana sekolah secara berkala. Pelaksanaan kurikulum untuk pembelajaran berdiferensiasi itu di sini guru akan membuat modul ajar, di mana di sini itu ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk evaluasi di sini itu dari pembelajaran berdiferensiasi itu bisa open-minded, yaitu terbuka, kemampuan berpikir kritis akan menjadi rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu pernyataan, dan juga bisa meningkatkan literasi. Hambatan dalam pelaksananya itu sebagian guru itu merasa belum siap dalam mengimplementasikan konsep critical thinking, yaitu dengan alasan belum memahami hakikat konsep baru tersebut. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi dan pelatihan kepada guru dan juga pemberdayaan MGMP baik di sekolah maupun juga di kabupaten. Metode pembelajaran. Untuk hasil metode pembelajaran, penerapan model pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPS, sebagian guru itu sudah menerapkan metode pembelajaran berbasis pada diferensiasi konten, proses, dan produk. Pengaruh proses pembelajaran pada critical thinking skill pada siswa, ini di sini itu guru akan membuat asesmen formatif untuk menilai kemampuan siswa terhadap kegiatan awal pembelajaran, kemudian mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Hasil dari asesmen formatif di awal pembelajaran jadi dasar dalam membuat desain pembelajaran, menetapkan metode dan media pembelajaran yang tepat,
Dan pada pembelajaran itu sudah bisa meningkatkan critical thinking skill. Penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi itu ada beberapa kendala. Minat dan bakat peserta didik itu sangat heterogen atau berbeda-beda, sehingga di sini tuh guru atau pendidik harus bisa mengakomodir perbedaan pendapat tersebut untuk mengarah ke satu tujuan yang sama, yaitu dalam pembelajaran. Terbatasnya waktu, dan guru diharapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi yang banyak. Solusi pemecahan daripada kendala tersebut yaitu mencoba untuk terus meningkatkan kemampuan diri, membaca referensi maupun juga belajar dari pihak lain, mencoba menerapkan metode dan media pembelajaran yang berbeda-beda, evaluasi terhadap setiap pembelajaran, merancang media pembelajaran yang menunjang, dan mendesain tugas yang efektif. Kesimpulan dalam artikel ini, pada proses pembelajaran sudah dapat meningkatkan critical thinking skill, yaitu berdasarkan pada diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan gaya belajar siswa. Diferensiasi proses diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya dalam menyelesaikan lembar kerja yang disiapkan oleh guru. Diferensi produk yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa untuk memilih karya yang akan diberikan kepada guru sesuai dengan minat siswa. Hambatan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di sini itu guru belum siap mengimplementasikan, rendahnya minat belajar siswa, kemudian minat dan bakat masing-masing peserta itu berbeda, sehingga di sini guru harus bisa mengakomodir perbedaan tersebut untuk mengarah satu tujuan yang sama dalam pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.